Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mihrun Nisa Ramli, dalam materi masalah program linier. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu atau mahasiswa semua bisa scan barcode yang di layar untuk melihat kemampuan awal agar bisa menyelesaikan nanti masalah program linier menggunakan metode grafik. Silakan di-scan barcode-nya lalu dikerjakan. Oke, tentunya sudah dikerjakan tes kemampuan awalnya ya, mahasiswa semua atau mungkin siswa juga bisa dan bisa melihat berapa skor yang diperoleh. Sebelum saya melanjutkan materi ini, baiknya kita ingat kembali bagaimana cara menggambar grafik pertidaksamaan linier. Nah, sekarang ada soal, gambarlah grafik pertidaksamaan linier berikut. 3x tambah 6y kecil sama dengan 12, dan x kecil sama dengan 2, dan y besar sama dengan 1. Nah, ini sudah pernah dipelajari di waktu tingkat SLTA. Jika kita ingin menggambarkan pertidaksamaan linier seperti ini, kita harus membuat titik potong terlebih dahulu, titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita buat koordinat kartesius, lalu kita gambarkan garis 3X tambah 6Y sama dengan 12, kemudian garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 1. Nah, setelah kita gambarkan, maka kita akan mengarsir daerah-daerah penyelesaian yang berhubungan dengan tanda pertidaksamaan tersebut. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini nanti hasilnya. Jadi titik potong dari garis 3X tambah 6Y sama dengan 12 itu adalah 0,2 dan 4,0. Setelah digambarkan, tadi X-nya soal tadi yaitu X kecil sama dengan 2 dan Y besar sama dengan 1, maka kita gambarkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, daerah arsirannya tadi disebutkan bahwa 3X tambah 6Y kecil sama dengan 12. Nah, untuk melihat daerah arsiran, kita substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh 0 kecil sama dengan 12. 0 kecil sama dengan 12 adalah pernyataan yang benar. Jika 0 kecil dari 12 itu pernyataan yang benar, maka 0 ikut diarsir. Nah, jadi jika 0 ikut diarsir, garis 3X tambah 6Y sama dengan 12 ini, kalau 0 ikut diarsir, maka ngarsirnya ke dalam supaya 0-nya ikut diarsir. Kemudian X kecil sama dengan 2. X kalau saya substitusi dengan 0, maka 0 kecil sama dengan 2. Juga pernyataan yang benar. Maka arsirnya ke kiri. Kemudian Y besar sama dengan 1. Jika Y saya ganti dengan 0, maka 0 besar sama dengan 1, pernyataan yang salah. Kalau pernyataannya salah, maka 0 tidak ikut diarsir, berarti arsirnya ke atas. Sehingga daerah penyelesaian adalah irisan daripada arsiran ketiga garis ini, yaitu gambar segitiga ini. Nah, itulah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, jadi kita perlu mengetahui hal ini karena nanti keterampilan membuat grafik ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah program linier menggunakan metode grafik. Baik, sebelum saya melanjutkan, apa itu masalah program linier dan apa sih apa karakteristik dari program linier? Baiknya kita lihat dulu contoh dari masalah program linier dari video berikut. Oke, disimak. Saya Bumi Crun, saya hendak membuat 2 jenis kue. Kue basah dijual dengan keuntungan 20.000 per loyang. Kue kering dijual dengan keuntungan 30.000 per toples.
Satu loyang kue basah membutuhkan 10 butir telur dan 250 gram mentega. Satu toples kue kering membutuhkan 8 butir telur dan 400 gram mentega. Persediaan telur di rumah saya sebanyak 270 butir. Sedangkan persediaan mentega sebanyak 10.750 gram. Berapa toples kue kering dan berapa loyang kue basah yang harus saya buat agar keuntungan yang saya peroleh maksimum? Baik, tadi kita sudah memperhatikan video contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah optimasi. Jadi masalah seperti itu masalah yang berkaitan dengan masalah optimasi karena eh, ingin mengetahui berapa keuntungan maksimum jika sumber daya yang disediakan itu diketahui, kemudian keuntungan masing-masing produk juga diketahui. Nah, jadi kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dalam video tersebut, kita harus membuat model matematikanya dulu. Nah, model matematika yang kita buat itu tentu membutuhkan penentuan variabelnya apa, gitu ya. Jadi yang menjadi variabel itu apa? Karena di dalam masalah program linear kita akan menentukan nilai-nilai variabel sehingga fungsi tujuan itu tercapai. Nah, yang menjadi fungsi tujuan itu tentunya adalah yang ingin kita capai. Tadi yang ingin kita capai adalah keuntungan yang maksimum. Oke ya. Nah, jadi sebagai clue yang menjadi variabel pada masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah optimasi itu adalah produk yang akan dibuat ya tadi kue basah dan kue kering. Nah, jadi yang menjadi variabel itu banyak loyang kue basah dan banyak toples kue kering. Kemudian yang menjadi fungsi tujuan itu adalah eh, tadi diketahui keuntungan masing-masing loyang kue basah dan berapa keuntungan satu toples kue kering. Nah, pada hal lain biasanya yang menjadi fungsi tujuan itu bisa saja modal mungkin atau harga jual ya itu bisa menjadi fungsi tujuan. Ya, jadi ini tadi yang dapat kita lihat dari video itu eh, masalah yang ditampilkan itu masalah yang optimasi, kemudian adanya sumber daya yang terbatas, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan tadi saya katakan bahwa akan ditentukan mana yang menjadi variabel dan bagaimana model matematikanya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana menentukan apa yang ingin diketahui agar masalah dapat terselesaikan. Nah, ini masalah dalam kehidupan sehari-hari ini contoh dari masalah program linear. Nah, kalau begitu, apa sih program linear tersebut? Nah, definisi dari program linear itu ada beberapa, saya jelaskan di sini. Jika secara harfiah itu program linear adalah suatu metode optimasi ya. Jadi cara menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, kalau secara umum program linear itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah optimasi. Masalah optimasi ini bisa memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, namun model matematika yang dibentuk dari masalah program linearnya haruslah fungsi linear. Jika bukan fungsi linear, maka masalah dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan program linear. Kemudian, secara khusus, program linear ini adalah bagaimana cara kita menentukan besar masing-masing nilai variabel sehingga fungsi tujuan tadi tercapai. Jadi fungsi tujuannya itu bisa optimum dengan kendala-kendala yang ada. Di dalam masalah kehidupan sehari-hari, kendala-kendala itu biasanya adalah sumber daya yang terbatas.
Oke. Kemudian program linear ini haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut atau harus memiliki karakteristik program linear, yaitu proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian. Di mana sifat proporsionalitas ini dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi itu proporsional terhadap level nilai variabel. Misalnya, harga per unit produksi sama saja berapapun jumlah yang dibeli. Jadi tidak ada diskon. Nah, kalau tidak ada diskon, maka sifat proporsionalitas ini dipenuhi. Dengan kata lain, jika di dalam masalah itu ada, misalnya dalam penjualan, ada harga beda jika beli 10, berbeda harganya jika beli 2. Maka hal seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan program linear. Kemudian apa itu sifat aditivitas? Sifat aditivitas itu hanya bisa dipenuhi jika nilai di sebelah kanan merupakan total penggunaan masing-masing variabel keputusan. Ya, jadi fungsi tujuan itu merupakan penjumlahan langsung kontribusi masing-masing variabel keputusan. Nah, variabel keputusan itu biasanya sesuatu yang akan kita jual misalnya. Nah, itu yang variabel-variabel keputusan. Kemudian sifat divisibilitas itu berarti unit aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level fraksional. Nah, artinya nilai variabel keputusan itu bisa saja bukan bilangan bulat. Gitu ya. Jadi bisa bilangan bulat, bisa bukan bilangan bulat. Kemudian sifat kepastian. Sifat kepastian ini maksudnya bahwa semua parameter model seperti konstanta itu koefisien fungsi tujuan ya. Jadi konstanta, koefisien fungsi tujuan maupun untuk koefisien fungsi kendalanya itu suatu nilai pasti, bukan nilai dengan peluang tertentu gitu ya. Nah, jadi jika masalah dalam kehidupan sehari-hari ini memenuhi ini, maka masalah dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan masalah program linear. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masalah program linear atau bukan. Jika iya masalah program linear, berarti harus memenuhi 4 sifat ini. Nah, jika iya masalah program linear, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah program linear. Oke. Tonton berulang kali supaya bisa dipahami. Nah, mungkin bisa dicoba latihannya, masalah pertama dan masalah kedua. Silakan di-scan barcode-nya, itu ada video contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah program linear. Ada 2 soal, silakan dicoba gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di video ini ya, yaitu masalah dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program linear jika memenuhi karakteristik tertentu. Jadi sifat-sifat yang 4 tadi, itu maka masalah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita selesaikan dengan menggunakan masalah program linear. Kemudian model matematika yang dibuat harus tepat berdasarkan masalah program linear yang ada dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Jadi model matematikanya harus tepat supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat pula. Nah, kemudian hal penting lainnya tadi kalau kita mau kerjakan atau mau selesaikan masalah program linear ini menggunakan grafik, maka variabelnya itu hanya bisa 2 saja. Nah, jika lebih dari 2 variabel, maka kita gunakan metode lain untuk penyelesaiannya. Jadi bisa 2 variabel 3 persamaan atau 2 variabel 4 persamaan masih bisa kita gunakan metode grafik.
Nah, yang tidak bisa kita gunakan dengan metode grafik penyelesaiannya jika variabelnya lebih dari 3. Baik, pertemuan hari ini saya gunakan, referensi ini ya, jadi ada 4 yang saya tuliskan di sini, ada juga skripsi mahasiswa prodi Tadis Matematika sebagai referensi saya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, bagi mahasiswa, prodi pendidikan matematika khususnya yang sedang mengikuti mata kuliah program linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.